Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat siang saudara-saudara seimanku. Siang ini saya masuk hanya ingin memberitahukan bahwa di Mari Belajar Isi Alkitab saya sudah memberi 2 video. Dan video itu masih berkisah tentang iblis ya. Kalian pergi ke sana, tonton video itu nanti, dan malam kita di channel Sang Debaters ini berdiskusi. Tujuannya apa? Agar kawan-kawan semua paham bagaimana si iblis itu sebenarnya ya. Selama ini kita sering mendengar bahwa iblis itu adalah penghulu malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Karena dia ingin menyaingi Tuhan. Inilah yang sering saya katakan, ini dari argumennya saksi Jehovah. Dan itu sering kita pakai. Setelah saya umur 47 tahun ini, saya menggali Alkitab, barulah saya sadar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bahwa iblis tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Loh kok bisa begitu sang debaters? Iya. Sekarang coba kalian pikirkan, mana lebih dahulu dosa ada atau iblis ada? Ini harus kalian pikirkan kawan. Kalau kalian bilang yang lebih dahulu ada iblis, maka dia bukan jatuh ke dalam dosa. Artinya jatuh ke dalam dosa itu kawan, ada yang membuat dia jatuh, menjatuhkan dia ada. Ada sesuatu yang membuat dia terjatuh ke dalam dosa. Itulah pertanyaan yang harus kalian jawab pertama. Mana lebih dahulu ada? Iblis atau dosa? Kalau kita bicara dengan Tuhan, Tuhan lebih dahulu ada. Tuhan tidak mungkin hadir berbarengan dosa. Gak ada itu kawan. Jadi urutan-urutannya, dia adalah Alfa dan Omega, itulah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Firman Allah atau Anak dan Roh Kudus. Kemudian diikuti dengan apa? Ciptaannya. Itulah sorga sama malaikat. Kita nggak tahu mana lebih dahulu diciptakan, sorga atau malaikat. Tetapi intinya karena dibuat di situ adalah sorga adalah tahtanya Tuhan, maka Tuhan tentu lebih dahulu menciptakan tahtanya. Karena dia ingin memerintah, ya harus ada dulu kerajaannya. Setelah itu baru diciptakannya malaikat. Itulah pemerintahan yang pertama. Itulah yang diperintahnya. Maka dia raja. Paham? Sesudah itu kawan, di mana letak dosa? Belum ada. Kalau iblis kalian katakan jatuh ke dalam dosa, artinya dosa itu sudah ada lebih dahulu. Maka dia mengenal dosa, maka dosa itu ada. Ini tidak. Dosa belum ada kawan. Ketika Tuhan menciptakan malaikat. Bahkan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi pun dosa belum ada. Kalian baca Kejadian 1 sampai Kejadian 1 ayat 1 sampai terakhir. Baru di dalam Kejadian 2 mulailah dibuat satu larangan. Larangan ini apa? Itulah namanya pohon pengetahuan. Paham ya? Nah, mana lebih dahulu dosa atau iblis? Kalau kalian menjawab iblis, artinya bagaimana? Dosa itu sumbernya dari mana? Paham ya? Sudah paham ya? Jadi itulah sebabnya saya mengatakan iblis tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Apa yang membuat hal tersebut? Tonton kalian dulu channel Mari Belajar Isi Alkitab. Di sana kalian akan mengerti apa yang saya maksudkan. Setelah ini nanti saya live lagi di Mari Belajar Isi Alkitab bagian ketiga mengenai iblis. Ya. Karena masih banyak orang Kristen belum tahu. Mana lebih dahulu dosa atau iblis? Kalau dia bilang iblis, maka dari mana sumber dosa? Kan demikian. Sehingga dia bisa kalian bilang jatuh ke dalam dosa. Atau malaikat. Kan kita tahu malaikat itu duluannya kan. Baru dia jatuh ke dalam dosa kalian bilang. Jadilah dia iblis. Dosa mana yang diperbuat iblis? Sehingga dia jatuh ke dalam dosa menjadi iblis. Malaikat menjadi iblis. Wah, karena iblis ingin menyaingi Tuhan. Mana ayatnya? Karena Kejadian 1 ayat 1 tidaklah berbicara tentang tentang apa iblis ingin menyaingi Tuhan. Tetapi iblis itu mulai muncul di Kejadian 3 ayat 1. Dan dari mana dia dapat pengetahuan? Semua saya bahas di Mari Belajar Isi Alkitab. Ya. Apakah iblis itu dan mengapa dia digelari ular licik? Si ular dan dibatasi dia seperti binatang, hewan. Semua ada jawabannya di situ. Ya.
Jadi kalian ketahuilah bahwa iblis tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Loh, tetapi malaikat kan bisa jatuh ke dalam dosa. Ada ayatnya 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, temukan jawabnya di sana. Setelah kalian membaca itu dan menemukan jawabnya, nanti malam kita berdiskusi. Lebih fair saya pikir begini ya. Saya tidak mau lagi mengurusi Saifuddin, Paul Zhang, biarlah orang itu ribut. Karena semua orang sudah tersodot pengertiannya ke sana. Sehingga yang membentengi iman tak ada lagi. Biar saya ambil alih fungsi para pendeta ini. Dan ajaran yang saya ajarkan ini tidak seorang pendeta pun mampu menguraikannya. Saya nggak tahu kenapa saya diberi Tuhan pengetahuan itu. Saya nggak tahu sampai sekarang. Saya tidak pernah langsung baca, langsung dapat, nggak ada. Tapi setiap saya mau tidur, saya tidur jam 12. Bangun itu jam 5, tengah 5. Saya nggak tahu kenapa, saya tiap hari bertidur. Nggak bisa lagi saya tidur, kawan. Dan di dalam tidur saya itu, saya hanya tidurnya paling 2-3 jam. Selebihnya di dalam kepala saya ini bicara Alkitab terus. Dari situlah saya tahu bagaimana karakter iblis ini sebenarnya. Kalau iblis jatuh ke dalam dosa, siapa yang menjatuhkan? Wah, pilihannya sendiri. Berarti dosa itu sudah ada lebih dahulu. Maka kita katakanlah dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya karena dosa itu sudah ada lebih dahulu. Paham ya? Ah, ini hebat. Kenapa malaikat lain tidak dikatakan iblis? Tetapi setan-setan. Hantu belau, jin, genderuwo, semuanya itu ya. Karena itu kawan. Aku melihat iblis dijatuhkan dari langit, kata Yesus di Lukas. Berapa kemarin? 10 ya. Kemudian di Wahyu dikatakan iblis itu menyeret sepertiga dari jumlah malaikat yang di surga. Lah itu buktinya. Iblis kan bisa jatuh ke dalam dosa. Maka dibilang malaikat-malaikat pendosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Jawabannya ada di situ kawan. Tonton. Mari belajar isi Alkitab. Dan kalian subscribe lah. Kita harus menjadi Kristen yang betul-betul cerdas. Apa yang saya ajarkan ini, saya bukan sombong. Gak ada kalian temukan di luar sana, gak ada. Tugas saya adalah membentengi iman saudara saya Kristen. Kenapa harus saya bentengi? Karena semua pendeta sudah lari kepada kasus MKC. Masukku pendeta YouTuber ya. Pendeta di gereja masih banyak. Sudah lari sekarang kawan ke MKC rebutan lahan. Oke, sudah kosong ini. Maka saya kembalilah ke kandang. Saya merelakan diri tidak ngurus itu lagi. Ngapain saya urus itu? Untungnya juga nggak ada, ruginya banyak. Ruginya saya sampai dimaki-maki orang siang malam. Tetapi saya membukakan sebuah WA sama kalian. Saya berterima kasih kepada orang ini ya. Ku tutup dulu maunya apa ya? Namanya siapa dibuatnya sini? Oke, namanya tidak ada. Bentar ya. Mana dia? Oh bukan ini. Ada dia. Oh ini. Syukurlah namanya tidak dibuatnya sini. PN namanya, PN ya. Kusimpan dulu ya kongkonnya. Tujuannya apa? Nomornya biar jangan kelihatan katanya. Siapa sih PN ini? Aku pun sampai sekarang nggak tahu. Nah ini. Ya, aku diajari kemarin kawannya. Ku buka dulu. Saya terharu, sangat terharu sekali kawan. Mengapa saya terharu? Inilah nasib seorang pendebat. Ya kawan-kawannya. Aku hanya menunjukkan ini satu hal. Semoga kalian paham. Tujuannya apa? Biar kita tidak lagi berselisih paham dalam hal ini. Dan ya sudahlah. Aku sudah tahu bagaimana sih karakteristik kita orang Kristen ini. Keinginan kalian aku terus-terusan menghantam simsalabim. Kalau bisa ya menghujat kalian senang ya. Nah ini PN namanya. Nah ini. Bentar ya, dikit lagi nih kawan, sabar. Kutunjukkan semua kawan. Dan pada akhirnya dia berdonasi juga kembali seperti sedia kala ini. Sabar ya, di share. Share-nya itu gimana? Ini show share screen. Nah ini WA. Oke. Di depan sudah ada yang namanya PN ya, komponennya PN, Pengadilan Negeri apa tuh.
Siapa ini ya? Lihat, kemarin dia sempat mengatakan kepada saya kawan, tapi harus saya terima ya, karena itulah sakit itu tidak boleh aku tolak kawan. Aku harus terima. Karena itulah yang harus kita terima kawan-kawan ya. Ini, aku hilangkan dulu ini. Kalian bolehlah bilang apa aja sama aku ya, tetapi ya pada akhirnya kalian juga akan bicara kebenaran. Aku buka. Tambah lama tambah bingung saya lihat Layani katanya kan. Itu kemarin dia bilang itu ya. Saya nggak benci Laya, tapi saya benci Laya kalau jadi penjilat katanya. Terus dibagikan bagian mana aku menjilat, aku bilang kan. Maka dia membilanglah semua-semuanya. Dan Gilbert juga mengkhianati Joseph itu, makanya dia pecat dari GBI ya. Nah, ini kemarin ya malam subuh. Saya ini pasang surut mengenai pro dan kontra mengenai Laya ini. Misal kasus MKC. Dengan berjalannya waktu saya akhirnya pro juga. Yang dulunya saya kontra sekali dengan Laya, tapi mengenai perlakuan Laya kepada Tamparagi, sampai saat ini belum bisa menerima perlakuan Laya ke Tamparagi. Walaupun saya sudah memutar otak apa maksud tujuan Laya ke Tamparagi, belum ada jawabannya. Juga, tapi mengenai ke MKC akhirnya saya bisa mengerti. Kawan, beliau mengatakan bahwa dulunya dia tidak terima apa yang kukatakan kepada MKC. Dan dia marah sekali. Semua orang marah kepada saya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, sekarang dia sudah mulai bisa mengerti katanya. Ya aku hanya sebagai orang, hanya bilang apa? Puji Tuhan. Sama itu dengan yang memaki-maki aku itu, sekarang dia malah memaki-maki Jose Teu sama Saiful Ibrahim. Ku bilang, sampai kapanpun kau tidak akan memberi solusi. Kau hanya bisa memaki. Udah. Kemudian puji Tuhan akhirnya beliau kembali lagi berdonasi. Ini donasinya 1 juta lah. Aku jawab, sorry bukan TP. Oh dia bilang bukan TP tapi Tamparagi. Masa aku bilang. Yang membuat mereka semua liar adalah Tamparagi. Sebab mereka semua awalnya di bawah naungan Tamparagi. YM, SI, JT dan Risuli. Dulu kan di bawah Tamparagi. Ini aku bilang terima kasih mengenai itunya semua ya. Dan ini ada voice note yang harus ku ucapkan kepada dia mengenai apa sebenarnya yang kulakukan ya. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi kemarin malam sudah saya tutup, saya tidak akan bicara itu lagi. Saya kembali ke misi semula, yakni membentengi saudara-saudara seimanku. Karena saya diberkati Tuhan Yesus, bukan karena saya mengurusi MKC. Malah saya mengurusi MKC banyak apanya mudaratnya, kata orang kan. Banyak ruginya kawan. Situ saya sadar memang saya tidak cocok urusan duniawi ini. Tetapi kalau nanti saya lihat ada yang menyimpang, saya akan bahas itu, tetapi ingat di member. Sekarang saya putuskan saya akan membahas di member. Cara bergabung dengan member, lihat situ member, kalian klik aja masuklah. Tetapi ingat, member yang saya buat nanti, itu kan membernya ada yang penginjilan, apologet, dan satu lagi luar negeri. Membernya namanya luar negeri. Kenapa saya sengaja buat di member luar negeri dan untuk bergabung memang di situ 500.000. Tujuannya adalah hanya biar agar orang-orang tertentu saja yang gabung di sana. Kalau saya buat yang paling rendah, semua orang akan masuk sana, sama saja. Saya ingin mendidik orang. Biarlah orang-orang yang terpelajar atau yang ibaratnya ya yang punya keinginan itu ya masuk sana kawan. Ya, saya akan bahas nanti di sana di member itu kawannya. Tapi kalau saya pikir nggak perlu ya saya nggak akan bahas apapun. Dan hari ini kita menunggu apakah Kanuru di strike atau tidak. Kalau Kanuru di strike ya sudah, saya akan sesuai janji saya diskusi saya dengan Ibu Sarah akan saya buat tetapi di member. Nggak semua orang bisa lihat karena di member itu kan orang tertentu ya, nggak boleh semua orang. Oke. Nah kawan-kawan jangan lupa masuklah ke Mari Belajar Isi Alkitab. Tonton video di sana, nanti malam kita diskusi. Seru ini kawan, mengenai iblis. Dan kalian lihat betapa hebatnya Bible itu bicara tentang penciptaan sampai ujung-ujungnya. Betapa hebatnya Bible itu mampu menjawab semuanya. Dan itulah yang membuat saya kagum-kagum sama Bible. Dan itulah sebabnya saya tidak mau meninggalkan Bible itu sebagai kitab suci saya. Sekalipun dunia memberi banyak kepada saya janji-janji. Bahkan Moko Ginta dulu memberi saya janji dan aku bilang sama kalian.
Tidak berani dia membantah itu. Karena kami dua bicara langsung. Waktu dia hidup ada dibantahnya, nggak dibantahnya. Kenapa tidak dibantahnya? Karena benar. Kan begitu kawan. Ya. Tetapi percayalah kalian, sudah saya bilang, kalau saya ikut Pak Moko Gintal, saya sudah tahu ujung ke ujung ini Pak. Terus kalau orang bertanya, apa yang saya jawab? Tak ada. Akhirnya Pak, saya harus berbohong kepada kalian. Berbohong, berdusta, berbohong, berdusta, berbohong, berdusta. Buat apa saya hidup dalam kebohongan? Bagus saya ikut Kristus. Saya diberkati juga ya. Karena saya mengabarkan Injil, bukan karena saya membela MKC saya diberkati. Tidak kawan. Pahami kalian itu. Bukan karena membela MKC saya diberkati. Tetapi karena memang saya bicara firman Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Sengaja saya gantungkan ini semua. Tonton dulu itu kalian paham. Baru nanti malam kita diskusi.